Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Ibnu Rifat Zamal dengan NIM 2502 0101 1215. Hari ini saya ingin mempresentasikan satu PowerPoint tentang produk dan jasa bank dan juga lembaga keuangan kekinian, yang dimana saya mengambil fitur mobile banking dan juga pay letter. Tugas ini guna menyelesaikan ujian tengah semester dari mata kuliah pasar dan lembaga keuangan, dosen Bapak Joko Suharyanto, SE, ME, CPOD. Baik. Tujuan dari pembahasan ini adalah memahami konsep, fitur, manfaat, resiko, dan perkembangan dua layanan keuangan modern, yang dimana tadi saya sebutkan ada mobile banking dan juga pay letter. Oke, yang selanjutnya adalah gambaran umum, yang dimana ini adalah transformasi digital yang mendorong pihak bank dan lembaga keuangan menghadirkan layanan yang cepat, mudah, dan berbasis aplikasi. Nah, ini adalah transformasi yang dilakukan pihak bank dan juga lembaga keuangan, yang dimana sebelumnya jikalau kita ingin melakukan transaksi, ingin mengambil uang atau tarik tunai, itu kita harus mencari mesin ATM yang ada, entah itu di cabang banknya tersendiri ataupun yang ada di pom bensin ataupun di Alfamart. Tetapi karena sekarang ini adalah salah satu transformasi digital yang dihadirkan lewat aplikasi, jadinya transaksi bisa lebih cepat, transaksi bisa lebih mudah, transaksinya juga bisa lewat dari aplikasi, yang dimana ini sangat-sangat memudahkan kita sebagai customer, dan juga salah satu transformasi yang dilakukan oleh pihak bank dan juga lembaga keuangan. Oke, yang pertama, produk satu yaitu mobile banking, yang dimana layanan perbankan digital yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi melalui aplikasi smartphone, yang dimana kita ketahui dalam Bank BCA itu dia mempunyai aplikasi yang bernama My BCA, lalu dari Bank BRI mempunyai aplikasi yang bernama BRI Mo atau BRI Mobile, lalu dari Bank BNI mempunyai aplikasi yang bernama Wonder. Jadi ini membuktikan bahwa layanan pihak bank di Indonesia itu sudah menuju ke arah perbankan digital. Hampir semua rata-rata dari bank-bank yang ada di Indonesia ini mempunyai mobile banking yang bisa diunduh melalui aplikasi smartphone kita. Nah, ini adalah salah satu fitur mobile banking, yang dimana ada kris, ada digital product, ada investasi. Ya, yang dimana kita ketahui di dalam mobile banking itu kita bisa melakukan pembayaran secara instan melalui kris, yang dimana kita tinggal foto aja, scan QR, kita bisa langsung membayar produk tersebut. Jadi ini juga sangat memudahkan. Selain itu juga ada digital produk, yang dimana kita bisa membeli produk itu melalui digital atau melalui aplikasi tersebut, yang dimana diantaranya adalah kita bisa membeli pulsa, kita bisa membeli token listrik, kita bisa membayar e-money atau elektronik, kartu, dan lain-lain. Yang terakhir ada investasi. Oke, di dalam fitur mobile banking salah satunya adalah investasi. Kita bisa investasi melalui aplikasi tersebut, entah itu obligasi, entah itu reksadana, ataupun yang lain-lain. Entah mungkin kita bisa menyisihkan tabungan kita di dalam mobile banking tersebut agar bisa kita investasikan tiap bulan. Jadi ini adalah contoh salah satu fitur dari mobile banking. Oke, lalu kita bahas tentang manfaat dan juga resikonya. Manfaat dari mobile banking ini adalah praktis, cepat, dan juga 24 jam, yang dimana
kita bisa mengakses melalui aplikasi smartphone kita sendiri. Lalu kita juga bisa mengakses dengan cepat pada saat semisal kita mau transfer saat itu juga, atau detik itu juga, itu bisa kita lakukan di mobile banking. Dan yang terpenting 24 jam. Jadi mau jam berapapun kita transaksi itu bisa dilakukan, tidak perlu menunggu cabang dari bank tersebut buka atau operasional dari jam cabang bank tersebut. Lalu resikonya yaitu ada phishing, malware, kebocoran data, dan kesalahan transaksi. Resiko-resiko ini sebetulnya terkadang datang dari kita sendiri, yang kita barangkali sering mengklik tautan-tautan yang melakukan kejahatan. Nah, ini bisa kita hindari sebetulnya. Dan juga pada saat kesalahan transaksi, kita tuh harus melakukan cross check terlebih dahulu, bahwa apakah itu nomor transaksinya sudah benar, atau mungkin nomor yang kita tuju itu harus sudah benar, atau juga nominalnya pun sudah benar. Jadi resiko-resiko ini harusnya bisa kita hadapi jika kitanya lebih teliti dan juga hati-hati. Lalu contoh implementasinya, aplikasi mobile banking dari berbagai bank digunakan untuk transaksi harian dan integrasi dengan ekosistem digital. Jadi aplikasi mobile banking ini bertujuan untuk memudahkan para customer atau memudahkan kita untuk bertransaksi harian dengan cepat, dengan praktis, dan juga 24 jam tanpa batasan waktu. Oke, produk yang kedua yaitu Pay Later, di mana layanan ini adalah layanan pembiayaan yang memungkinkan pengguna atau customer membeli sekarang dan membayarnya itu kemudian secara cicilan atau tempo tertentu. Jadi secara bahasa sederhananya adalah beli dulu baru bayar kemudian, seperti itu. Fitur-fitur dari Pay Later antara lain adalah limit kredit digital, integrasi e-commerce, dan juga pembayaran melalui aplikasi. Jadi di dalam fitur Pay Later ini kita mendapatkan limit sekian yang bisa digunakan untuk berbelanja, entah itu barang kebutuhan pokok ataupun barang kebutuhan yang lain-lainnya. Lalu ada integrasi e-commerce. Jadi integrasi e-commerce ini adalah bahwa pihak penyelenggara Pay Later itu memastikan bahwa data kita aman di dalam aplikasi Pay Later tersebut. Lalu yang ketiga ada pembayaran melalui aplikasi, yang dimana kita bisa membayarkan langsung cicilan tersebut di dalam aplikasi, yang dimana itu bisa memudahkan kita sebagai customer. Manfaat dan risiko Pay Later. Manfaatnya antara lain fleksibilitas pembayaran, yang dimana kita sebagai customer diberikan fleksibilitas dalam pembayaran, yaitu bisa 1, bisa 2, ataupun bahkan bisa 12 bulan atau setahun itu 12 kali dicicil. Dan juga ada akses pembiayaan, yang dimana pihak Pay Later mendanai kita atau memodali kita di awal untuk membeli suatu barang. Secara sederhananya seperti itu. Lalu tetapi ada resikonya juga, yang dimana salah satunya adalah bunga, denda keterlambatan, dan juga potensi konsumtif, yang dimana ketika kita gagal membayar dari cicilan tersebut, itu pihak Pay Later mengenakan denda ataupun bunga, yang dimana itu bisa sangat besar ketika kita tidak membayarkan di tepat waktu. Dan juga ada potensi konsumtif, yang dimana kita merasa bahwa kita mempunyai uang di awal, lalu kita bisa mencicil pembayaran. Nah, inilah yang menimbulkan potensi konsumtif pada diri kita sendiri, seperti itu. Lalu di sini ada perbandingan mobile banking dan juga Pay Later, yang dimana mobile banking berfokus pada transaksi rekening, yang dimana Pay Later berfokus pada pembiayaan atau kredit jangka pendek. Oke,
Yang tadi saya bilang bahwa di mobile banking ini hanya berfokus pada transaksi rekening, yaitu semisal kita transfer antar bank ataupun transfer untuk virtual account untuk pembelian barang ataupun pembelian pulsa ataupun token dan juga lain-lain. Tetapi kalau untuk yang pay later, dia berfokusnya untuk pembiayaan atau kredit jangka pendek. Jadi kita bisa membeli suatu barang tetapi kita cicil untuk pembayarannya, seperti itu. Inilah perbandingan dari mobile banking dan juga pay later. Oke, untuk kesimpulannya, mobile banking dan pay later merupakan layanan keuangan modern yang meningkatkan kemudahan transaksi, namun harus digunakan secara bijak, yang dimana mobile banking ini bisa digunakan sebagai pusat layanan atau kontrol keuangan kita, dan juga pay later ini bisa kita gunakan dalam keadaan darurat tetapi bukan untuk gaya hidup. Sekian dari saya, dari presentasi saya tentang pay later dan juga mobile banking. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.